Halo, selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan kami. Saya Pradika Brilian Purwandoko. Dan saya Victor David Niko Gultom. Nah, pada siang hari ini teman-teman, kita sebenarnya mau mendiskusikan, kita ngobrol-ngobrol santai saja mengenai smart government yang mungkin bisa kita terapkan ya, di gagasan ini bisa kita terapkan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Iya, wah. Untuk smart government kira-kira apa, Mas Pradeka, ada usul tidak untuk perbaikan? Kalau saya sendiri, idenya itu sebenarnya hanya ada dua sih Pak. Jadi yang pertama itu e-katalog atau bisa kita sebut sebagai katalog elektronik. Jadi katalog elektronik ini sebenarnya punya beberapa fungsi. Jadi fungsi yang pertama itu e-katalog ini untuk mendokumentasikan seluruh output atau keluaran yang dihasilkan oleh para sivitas atau para periset dari BRIN. Jadi seperti paten, kemudian publikasi, ataupun mungkin produk-produk hasil riset lainnya, seperti itu. Jadi di e-katalog ini terdapat dokumentasi mengenai output-output tersebut. Nah, apabila ada dokumentasinya, maka memudahkan para sivitas BRIN untuk melakukan proses pencarian. Kemudian yang kedua, saya berharap katalog ini juga bisa memberikan fasilitas mengenai penyediaan referensi elektronik. Jadi nanti proses bisnisnya itu mungkin bisa dimulai dari setiap kepala pusat riset itu nanti akan mengajukan referensi-referensi elektronik yang kira-kira dibutuhkan di unit kerjanya. Nah, kemudian setelah pusat riset mengusulkan list-list tersebut, nah kemudian dari e-katalog itu berusaha untuk mencarikan seluruh referensinya. Nah, kemudian referensi tersebut tersedia secara elektronik online di e-katalog tersebut. Jadi mungkin ini juga bisa tanda seperti perpustakaan online lah. Jadi ada sumber-sumber referensi yang mungkin bisa kita dapatkan di e-katalog seperti itu. Jadi nanti untuk referensi elektronik kita tidak perlu menyimpan referensi elektronik di laptop kita masing-masing. Jadi bisa kita akses itu melalui e-katalog ini. Jadi bisa kita akses dimanapun dan juga kapanpun. Kemudian yang ketiga, saya harap e-katalog ini juga punya fasilitas dan juga fungsi untuk mendokumentasikan berbagai koleksi yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, setahu saya BRIN itu punya beberapa koleksi hayati yang sangat banyak, mulai dari koleksi hayati hewan, kemudian tumbuhan ataupun mikroorganisme. Jadi saya harap pendokumentasian ini nanti akan memudahkan para sivitas BRIN untuk mencari data-data atau sumber-sumber informasi. Kemudian sebenarnya tidak hanya sivitas BRIN yang mudah dalam menggali data atau informasi tersebut, tapi saya harapkan juga e-katalog ini juga terbuka untuk masyarakat umum, jadi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat maupun sivitas-sivitas akademika yang lain seperti mahasiswa. Jadi harapannya ini nanti dapat membantu masyarakat secara luas, jadi impact-nya ke kita juga secara tidak langsung nanti apabila output kita terdokumentasikan dengan baik, saya harap seluruh sivitas dari BRIN itu impact tidak langsungnya itu
mengalami peningkatan citasi. Jadi karena outputnya terekam dengan baik. Kemudian yang kedua mungkin perbaikan atau maintenance dari sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya, mungkin seperti integrasi dari beberapa sistem itu menurut saya juga diperlukan agar memudahkan kita sebagai pengguna sendiri. Kemudian yang kedua mungkin juga bisa diperbaiki untuk sistem di ELSA ya, jadi Electronic Layanan Sains itu, jadi mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai detail alat-alat yang ada di laboratorium, sehingga nanti apabila seluruh sivitas itu membutuhkan informasi atau membutuhkan data tersebut, kita dapat mencari informasi itu dengan cepat, sehingga nanti harapannya proses penelitian itu jauh lebih efisien dan efektif. Nah, itu sebenarnya kalau dari saya hanya dua itu, Pak Victor. Nah, kalau untuk Pak Victor sendiri nih, kira-kira memiliki gagasan atau ide kreatif seperti apa buat BRIN untuk mewujudkan smart government? Sebenarnya menurut saya ide Mas Deka sangat bagus tentang e-katalog itu tadi. Saya kira kalau kita mempunyai banyak produk jurnal di dalam laptop kita nanti bakal penuh gitu ya. Jadi kalau ada cloud, ada sistem yang tersimpan, maka akan bisa memudahkan kita untuk mencarinya gitu ya. Sangat bagus idenya. Kalau saya sih ada ide tentang coworking space. Jadi pada saat, sekarang kita ini kan masih dalam sistem kerja work from home atau work from anywhere gitu ya. Jadi pada saat saya membutuhkan suatu lokasi untuk tempat bekerja, misalnya saya mengunjungi CWS gitu, terkadang ada beberapa kekurangan atau seperti misalnya tidak ada jaringan WiFi atau mungkin harus minta izin dulu, atau kita belum tahu lokasinya di gedung mana gitu. Misalnya pada suatu daerah lokasi di mana, gedung berapa gitu, ruangan berapa gitu. Jadi saya mengusulkan adanya coworking space. Jadi, dengan elektronik CWS ini kita dapat mengetahui lokasi CWS, misalnya gedung, kemudian lantainya, kemudian nomor ruangan, dan bisa juga memesan lokasi tempat duduk dan jam kerja di CWS tersebut gitu. Nah, kemudian usul saya yang kedua adalah tentang penambahan e-CWS ini pada intra-BRIN. Jadi ini bisa juga digunakan untuk memudahkan monitoring pegawai BRIN. Kemudian yang ketiga, melalui e-CWS, pegawai BRIN yang akan bekerja dapat dengan mudah mengakses layanan WiFi secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita sudah login, kita login ke e-CWS tersebut, maka kita pada saat duduk, kita tidak perlu mencari misalnya apa jaringan WiFi-nya, kemudian apa password-nya. Jadi kalau sudah otomatis login, maka sudah otomatis terhubung gitu. Itu sih. Kemudian beberapa CWS itu kan mempunyai ruangan dan susunan kursi yang dapat dipesan secara keseluruhan. Misalnya kita ada diskusi kelompok nih. Nah, ada beberapa CWS itu yang berbentuk ruangan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memesan satu ruangan, kita berdiskusi langsung di dalam ruangan tersebut. Jadi tidak hanya memesan satu kursi atau satu bagian dari CWS, tapi memesan ruangan khusus tersebut sehingga kita bisa diskusi kelompok di ruangan tersebut. Kemudian melalui e-CWS ada penjelasan tentang masing-masing tipe ruangan atau kursi yang tersedia. Jadi misalnya kalau ada beberapa kasus di mana kita misalnya sedang CWS nih, kemudian pada saat kita berbicara di Zoom meeting, ada pegawai-pegawai lain di sekitar kita yang sedang berdiskusi atau sedang mengobrol gitu. Jadi akan
menyebabkan gangguan pada saat kita berbicara gitu. Jadi kalau misalnya ada penjelasan tentang ruangannya, misalnya tipenya tertutup gitu, atau dengan kubikel yang kedap suara, maka kita tidak ada gangguan-gangguan dari sekitar gitu pada saat kita Zoom meeting. Kemudian, nah untuk layanan CWS ini akan memudahkan pelaporan dari pengelola layanan CWS. Kemudian pada beberapa layanan CWS, pegawai BRIN tidak perlu mendaftar untuk memakai ruangan atau kursi, tapi ada juga layanan CWS yang mengharuskan pegawai untuk membuat surat pendaftaran. Kemudian yang terakhir misalnya kalau ada kehilangan barang gitu misalnya kan, jadi ada tahu gitu dari riwayat siapa saja pegawai BRIN yang pada saat itu menggunakan CWS tersebut. Nah, kira-kira itu sih salah satu usulan saya, yaitu tentang ECWS. Kemudian usulan yang kedua yaitu tentang toko online BRIN. Jadi pada saat saya berkunjung ke salah satu atau beberapa instansi atau pusat riset di BRIN, saya melihat ada banyak produk-produk hasil dari penelitian gitu yang terpajang di etalase. Kemudian dalam benak saya sayang sekali produk-produk tersebut tidak mendapatkan sosialisasi, sehingga akan barangkali bisa dapat dibeli oleh atau dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu. Jadi saya mengusulkan adanya toko online BRIN. Nah, ini toko online ini digunakan untuk menjual merchandise atau produk-produk hasil penelitian BRIN. Kemudian toko ini juga dapat menyediakan informasi mengenai produk-produk lisensi yang dihasilkan BRIN untuk dapat dibeli dan dikomersialisasi oleh UMKM maupun industri. Nah, toko online ini dapat didaftarkan pada Lokapasar atau marketplace yang sering digunakan masyarakat, seperti misalnya contoh ya Shopee atau Tokopedia atau Blibli dan lainnya gitu. Nah, dari toko online ini diharapkan dapat menambah pemasukan BRIN dari PNBP, itu pendapatan negara bukan pajak. Itu sih Mas, dua usulan saya terkait smart government ini. Terima kasih Pak Victor. Itu dua usulnya bagus banget ya. Yang pertama, elektronik CWS itu sebenarnya perlu juga sih kalau menurut saya. Jadi itu mungkin bisa salah satu cara ya buat monitoring pegawai dengan sistem kerja saat ini ya, seperti WFH ya, work from anywhere. Kemudian yang kedua, toko online itu juga sangat bagus. Kadang-kadang kalau saya pribadi juga masih bingung kalau mau mendapatkan atau membeli barang dari BRIN itu harus saya dapatkan dari mana. Jadi kalau ada toko online itu saya rasa sangat bagus lah, karena paling tidak itu akan menjadi sumber pendapatan lain bagi BRIN. Nah, iya. Jadi mungkin itu aja ya Pak Victor ya. Mungkin kira-kira kita ngobrolnya santai seperti ini, jadi bisa saya simpulkan sendiri sebenarnya ada 4 gagasan atau ide dari kita untuk BRIN dalam mewujudkan smart governor. Yang pertama itu adalah e-katalog, kemudian yang kedua itu adalah perbaikan atau maintenance dari sistem-sistem yang sudah ada, kemudian yang ketiga itu adalah toko online, kemudian yang keempat itu adalah elektronik CWS yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasi yang sudah ada, yaitu BRIN. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari diskusi atau diskusi singkat ya. Kita ngobrol-ngobrol singkat pada siang hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Terima kasih Mas Dika.